Nah, untuk analisis SWOT-nya, yang sudah saya katakan tadi, SWOT gitu, SWOT. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, strength itu kekuatan, apa yang menjadi kekuatan produk kita dibanding kompetitor kita. Kemudian juga kelemahannya, apa sih yang menjadi kelemahan kita gitu. Misalnya di kita itu kita harus analisis juga, jangan menutup enggak kita terbaik kok, enggak gitu. Tapi kita juga harus sadar gitu tentang kekurangan kita. Misalnya pemasarannya itu kita kurang luas, misalnya kita belum jual di Shopee misalnya kan. Nah, itu bisa jadi nanti buat strategi kita ke depannya. Misalnya belum jual di TikTok Shop, sekarang kan lagi maraknya itu jual misalnya produk itu di TikTok Shop gitu kan. Itu jadi bisa sebagai untuk nge-boost kita gitu kan. Oh, ini kekurangan kita gitu kan. Nah, selanjutnya adalah opportunity, peluang. Dengan adanya hal itu kan sudah tadi dikatakan bisa menjadi peluang buat kita nanti ke depannya, dan juga nanti ancaman itu apa? Misalnya kita nih udah ngerasa udah bagus nih produk kita dari segi aspek segala pemasaran apa, tetap aja ada ancaman. Bisa jadi nanti datang lagi kompetitor yang baru dengan produk yang misalnya lebih murah tapi kualitasnya lebih bagus gitu kan. Itu bisa aja terjadi. Itu yang harus dipersiapkan buat teman-teman ke depannya gitu. Jadi nanti bisa kita susun strategi lagi dengan adanya analisis SWOT ini. Next. Nah, target market. Teman-teman di sini, target market itu harus dikerucutkan. Harus jelas target marketnya. Jangan terlalu luas. Karena kalau terlalu luas, nantinya itu akan sulit gitu untuk mengembangkan, untuk scale up-nya itu akan sulit. Seperti apa? Contoh target market itu misalnya ada tiga bagian ya, bisa berdasarkan segmentasi demografik, berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, ataupun ini pendidikannya dua. Terus segmentasi geografiknya, kota, provinsi, wilayah, segmentasi psikologinya, kelas ekonomi, kepribadian, preferensi gaya hidup. Contohnya apa? Misalnya gini, teman-teman jualan boba misalnya minumannya. Atau mungkin, nah, kan dari segmentasi demografiknya itu diklasifikasikan kan mungkin usia 1-5 tahun kan nggak mungkin, itu bukan target market kita gitu kan. Kalau boba itu kira-kira dari berapa? Misalnya dari bisalah mungkin dari 12 tahun ya, 12 tahun sampai 30 tahun mungkin, itu dari demografiknya, usia seperti itu. Jenis kelamin, kebanyakan yang suka boba itu cewek rata-rata, yang suka yang manis-manis kan. Nah, kemudian segmentasinya itu di wilayah mana nih kita jualannya gitu kan. Misalnya kita jualannya di sini aja, di Kabupaten Tasik, kan berarti itu target market kita itu yang di Kabupaten Tasik aja. Karena kita produknya itu minuman, belum bisa disebarkan ke luar kota, ya jelas target market kita itu baru di wilayah misalnya Kabupaten atau Kota Tasikmalaya. Kemudian segmentasi psikologi, kelas ekonomi, kepribadian, preferensi gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Misalnya yang suka boba itu misalnya gaya hidupnya itu yang ya misalnya kita ada yang suka misalnya yang sering nugas gitu kan. Yang sering nugas kan biasanya suka minum yang manis-manis sambil ngerjain tugas sambil minum boba, atau mungkin yang suka jajan kan itu dibarengin pasti minum boba. Contoh lain, misalnya pakaian. Ini kalau saya pribadi menempatkan target market saya dengan produk saya, ini yang saya pakai produk saya, kan bisa dilihat juga nih target marketnya itu seperti apa. Jenis kelamin kan udah pasti gak mungkin laki-laki, pastinya perempuan, usianya usia berapa, gak mungkin dong ibu-ibu yang 40-50 tahun pakai baju kayak gini, gak mungkin gitu kan. Jadi saya tempatkan target market saya itu usia 16-30 tahun gitu. Kemudian juga segmentasinya untuk target market saya itu ya wilayahnya itu yang jelas Kabupaten Kota Tasikmalaya dan sekitarnya gitu. Saya baru menargetkannya itu seperti itu karena sudah ada beberapa konsumen juga yang dari luar kota gitu, Jabodetabek. Kemudian juga segmentasi psikologinya, kepribadiannya. Berarti yang suka pakai baju saya itu yang suka berpenampilan yang semi formal gitu kan, bisa kan seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus diperinci dulu gitu. Jangan langsung nih saya sukanya pakai apa, mau jual ini gitu. Jadi harus tahu dulu nih target marketnya itu siapa gitu kan. Karena kita biar tahu nih nanti keputusan ke depannya, kalau kita udah tahu target marketnya siapa, jadi
promosinya itu jelas, mau promosi lewat apa berdasarkan dengan umur, usia, dan kepribadian yang seperti apa gitu, seperti itu. Nah, gini kan. Nah, contoh lain dengan target market saya ini kan ini contoh produk saya juga. Ini akan ada OB belt. Ini tuh sabuk gitu kan. Gak mungkin dong ibu-ibu pakai baju terus kemudian tiba-tiba pakai belt gitu kan, gak mungkin. Jadi saya tetapkan itu untuk para remaja, untuk yang masih muda gitu kan, kayak gitu. Nah, tadi yang dapat voucher nanti bisa beli ya, sambil promosi juga. Gitu. Jadi harus ditetapkan dulu target marketnya itu ke siapa gitu kan. Gak mungkin juga anak-anak kan pakai baju ini, gak mungkin gitu. Next. Nah, produk kita ini kan di sini tulisannya problem solution. Produk kita itu harus bisa jadi memecahkan masalah juga. Dalam artian apa? Saya ambil contohnya ya produk saya lagi, karena mungkin bisa disesuaikan juga ya dengan produk teman-teman. Apakah produk saya ini bisa memecahkan masalah yang ada gitu kan misalnya. Masalah yang saya munculkan dari produk saya ini adalah dengan adanya OB belt tadi, menurut saya pribadi itu bisa membuat kalau perempuan yang gendut itu kelihatannya itu bisa lebih ramping. Misalnya nih pakai gamis. Kita gak bicara soal agama atau mungkin ya gak boleh ngetat atau gimana ya. Saya lebih ke secara fashion ya, di bidang fashion. Orang yang gendut misalnya, saya merasakan saya pribadi gendut nih. Gini ya. Yang gendut kan pasti kalau dalam berpakaian pengennya itu kelihatan ramping kan, pengen kelihatan langsing. Nah, berdasarkan hal itu kan kita gimana sih caranya kalau orang berpenampilan itu dengan pakai baju yang biar kelihatan kakinya lebih tinggi, berarti bajunya lebih pendek gitu kan. Nah, makanya saya bikin produknya itu, kembali lagi yang tadi, yang crop top gitu, produk crop top kayak gitu, ya. Dan ini tuh all size, yang aku pakai sama yang model pakai ini jauh banget ya berat badannya, tapi masih muat gitu kan. Jadi saya pakainya all size gitu. Nah, jadi gimana sih caranya biar kelihatan lebih tinggi nih, biar kelihatan kayak model yang di sana gitu kan. Terus juga OB belt biar kan kalau pakai kemeja yang gede, pakai tunik gitu kan, aduh saya gak pede serius kalau misalnya pakai kemeja yang di bawah yang selutut itu gak pede. Mungkin saya bisa siasatinya itu dengan adanya belt ini, sabuk ini, bisa gitu kan, jadi bisa menambah secara fashion juga dan bisa biar kelihatannya itu nggak gendut-gendut banget gitu loh gitu kan. Nah, jadi ini bisa jadi solusi untuk orang-orang gendut gitu kan. Walaupun yang gak gendut juga masih bagus kok, cocok pakainya gitu kan. Ini model-modelnya gak gendut gitu, tapi kan masih cocok gitu, kayak gitu. Next. Yang tadi lagi. Nah, kemudian produk kita juga harus punya unsur unique selling proposition. Apa sih itu? Jadi ada keunikannya dibanding produk lain gitu. Contohnya, misalnya teh kan kita selama ini apa sih teh? Ya sebelum adanya kafe-kafe muncul gitu, teh jarang kan yang suka. Kemudian muncul ada produk es teh. Teman-teman juga pada tahu kan? Ada produk es teh. Ada juga di sini di Tasik cabang ya. Nah, dengan adanya peningkatan dengan adanya inovasi dari teh kan dicampur cheese cream, campur red velvet dan lain-lain, kan jadi adanya ini yang menjadi USP-nya, uniknya dari produk ini. Nah, ini es teh itu ada unique selling proposition-nya itu di sana gitu, kayak gitu. Jadi ada pembedanya gitu, seperti itu. Dan juga contoh lainnya itu Yellow Fit Kitchen. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Tahu. Nah, ini tuh problem solution-nya itu kita kan misalnya pengen diet nih. Makannya tuh apa sih biar tetap kenyang tapi enak? Apa? Kita bingung kan? Pengennya gitu kalau yang enak tuh pasti kalorinya tinggi. Dengan adanya ini Yellow Fit Kitchen kan ini tuh solusi buat teman-teman yang pengen diet tapi makannya itu tetap enak tapi kalorinya sedikit. Nah, ini solusinya gitu. Jadi harus seperti itu gitu. Produk yang kita jalankan itu harus bisa menjadi solusi juga gitu, seperti itu. Kemudian juga dalam membangun bisnis itu harus ada noble purpose-nya. Noble purpose itu tujuan mulianya. Sesimpel gini aja.
kita itu dengan membangun bisnis itu bukan hanya ingin apa ya, kita juga pengen misalnya nih keluarga kita juga dengan adanya bisnis kita punya pekerjaan, punya lapangan kerja, kita bisa jadi reseller, bisa dia itu jadi reseller di kita, kan ada nambah pendapatan juga. Itu noble purpose dari bisnis kita gitu, kayak gitu. Atau contoh lainnya kayak teh tadi, atau mungkin contoh lain minuman sekoteng nih, misalnya kita pengen menginovasikan sekoteng, kan ini teh. Misalnya kita contoh lainnya pengen sekoteng. Noble purpose-nya kita pengen minuman tradisional kita itu bisa dinikmati lagi oleh kalangan muda dengan adanya inovasi seperti es teh ini gitu kan. Misalnya pakai cheese cream dipadukan dengan red velvet kayak gitu kan. Nah, itu juga harus ada noble purpose dari bisnis yang kita jalankan itu, kayak gitu. Ininya ke ini ya, gak apa. Maaf, ini tulisannya agak ke samping. Intinya untuk marketingnya, product communication-nya, yang jelas kita kan nama bisnis pasti udah pada punya ya. Logo bisnis udah pada punya. Kemudian juga media promosinya itu mau seperti apa gitu. Kita juga itu misalnya nama bisnisnya tuh apa, harus yang mudah diingat. Logonya juga yang apa ya, yang catchy gitu. Bagus gitu dilihatnya itu. Dan mudah diingat. Next. Nah, mungkin untuk selanjutnya adalah promosinya. Promosi marketing channelnya itu mau lewat apa? Misalnya sosial media. Sekarang kan lebih kita itu mau promosi di media sosial itu mau meningkatkan sales-nya atau branding-nya. Contohnya, kalau misalnya kita mau promosi ke influencer, itu kita jangan berekspektasi bakal sales tinggi, karena itu tuh lebih ke branding gitu kan. Dan banyak juga testimoni, bahkan ada yang influencer dituntut untuk balikin uangnya karena gak laku setelah di endorse. Mereka itu sebenarnya belum paham gitu. Kalau mau sales tinggi itu bukan melalui influencer gitu. Influencer itu untuk nge-branding. Untuk kalau kita brandingnya udah bagus, tentunya kita mau jual harga berapapun kan gak apa-apa, worth it aja gitu kan. Jadi itu untuk ke brandingnya gitu. Jangan, kalau untuk ke sales itu sekarang itu untuk setelah perkembangan zaman ya, untuk supaya penjualannya itu meningkat, justru itu testimoni sederhana yang misalnya dari orang-orang sekitar di TikTok kan kita jadi lebih lebih tergugah untuk beli produk-produk yang justru testimoni itu dari orang biasa kan, justru jadi malah lebih terpercaya gitu kan. Lihat di TikTok FYP, oh ini beneran nih gitu kan, produknya bagus atau gimana-gimana, justru itu yang bahkan meningkatkan penjualan gitu, seperti itu. Dengan bisa kita memanfaatkan Instagram Ads, Facebook Ads, juga di Ads di TikTok gitu kan, itu gak mahal, mulai dari 15.000 per postingannya, dan bisa kita tentukan siapa aja nih yang bisa jadi nanti target buat iklannya gitu kan. Dan itu harinya itu juga bisa kita tentukan gitu. Kita modal 300.000 aja kita udah bisa promosi di Instagram, Facebook, dan TikTok gitu, kayak gitu. Kemudian juga untuk memperluasnya itu bisa di e-commerce, di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dan juga untuk, itu tulisannya offline ya harusnya, bisa lewat bazar, bisa lewat komunitas, ataupun kita open sponsorship nih, ada program event apa, kita program misalnya makanan, kita kerjasama aja, misalnya itu eventnya itu pakai tiket kan, kita bisa kerjasama, misalnya setiap yang memberi tiket dapat produknya gitu kan, itu bentuk kerjasama juga dan promosi juga gitu, kayak gitu. Jadi itu nanti disesuaikan dengan bisnis teman-teman gitu ya. Next. Oh udah. Oh iya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman boleh silakan yang mau bertanya dulu sebelum nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu. Contoh sekarang teman saya misalnya dia baru mulai jualan kue, cake segala macam. Itu juga karena edukasi itu saya nggak nanya harganya, kirim ke rumah 2 udah selesai. Itu bentuk support system buat teman-teman bahkan saudara kita juga gitu. Karena bagaimana nanti kalau kita di posisi dia gitu. Itulah cara sedikitnya mendorong saudara dan teman untuk maju di situ. Dan saya lihat kamu tadi di Hasten ya? Hengten. Saya nanya, kenapa pakai nama itu? Dan kenapa kau memulai usaha itu? Itu 2. Terus yang ketiga adalah saya ingin tanya, kalau belt tadi, Obi belt tadi, sebetulnya Obi belt itu kan cenderung ke cewek ya. Tapi kalau di Ikatan Cinta dipakai sama Nino,
ya kan? Bisa nggak bikinin buat cowok? Bisa nggak? Nah, maksudnya bikinin nggak buat cowok? Kalau buat cowok itu oke, Pang bikinkan versi cowoknya yang kayak Nino di Ikatan Cinta. Coba lah mau di Patantan cocok, nanti kita mau beli. Ya, pokoknya Pang makike di Kang Tantan yang kayak, kamu tahu kan Ikatan Cinta Nino suka pakai? Suka nggak? Ntar aja kalau Saya coba searching dulu Pak Nino. kayak gitu ya. Yang versi cowoknya, iya. Papa wae. Nah versi cowoknya, kalau Kang Tantan oke, kita order. Ya, kita order. Makasih. Terima kasih kepada Pak Eka atas pertanyaannya. Yang pertama itu tadi pertanyaannya, kenapa sih pilih nama itu? Dan juga kenapa saya memulai bisnis itu. Sedikit bercerita ya. Untuk masalah nama, kita awalnya itu buka usahanya itu bersama teman kuliah 3 orang. Itu tuh kita dirikannya itu pas awal pandemi. Untuk namanya kita ya diskusi, kita cari-cari nama, cari banyak referensi. Cuman ini tuh kebetulannya harusnya itu kan kalau nama itu ada filosofinya, ada artinya. Tapi kita itu gak ada gitu. Jadi kita nyari-nyari aja apa ya ini kayaknya enak nih iya gitu, serius gitu kayak gitu. Karena kita juga sambil ngobrol-ngobrol aja nih sama temen gitu kan, sharing. Ini kayaknya bagus deh gitu kan. Ya udah bikin aja. Terus hanya kita gak ngecek juga apa sih ternyata ada nama merek yang hampir sama juga nih, merek Cina gitu kan. Tapi itu produknya beda gitu. Jadi agak masalah gitu karena kita bisnisnya udah jalan gitu kan. Jadi untuk nama itu gak ada arti tersendiri, cuman di logo saya itu masukkan filosofinya di logo itu wajah gitu kan, ada ya di sini logonya itu. Oh iya, nah itu cuma wajah aja gitu. Jadi kan kayak istilahnya itu filosofinya itu kita memaknainya itu lebih ke kayak itu tuh wajah wanita. Ya kita dengan adanya produk kita baju kan hijab juga kita jualan bisa menyempurnakan kecantikan wanita gitu istilahnya gitu. Nah untuk filosofinya itu kayak gitu. Nah untuk kenapa saya memulai bisnis ini sama teman itu pas pandemi, karena kita juga berpikir kan karena nyari pekerjaan itu susah gitu kan. Nyari pekerjaan susah, kita pengennya itu mulai dari nolnya itu, pengennya itu sebelum kita lulus gitu. Jadi nanti karena kita tahu juga kita pasti ada jatah gagalnya juga, kita pengen jatah gagalnya itu dihabiskan dari awal-awal kuliah gitu, dari sebelum-sebelumnya, jangan sampai nanti pas beres kuliah tuh kita bingung nanti cari kerja gimana gitu kan. Jadi kita tuh walaupun nanti kita ada rezekinya dapat pekerjaan kan setidaknya kita bisa hal ini kita jalankan sebagai sampingan juga karena kita bisa memberdayakan juga gitu kan. Kita ini produksinya itu memberdayakan penjahit lokal sekitar gitu. Jadi kita belum punya mesin sendiri gitu. Jadi kita ambil bahan, kita kasihkan ke penjahit, kita ambil lagi gitu, kita jual gitu kayak gitu. Jadi dan juga alhamdulillahnya udah ada reseller, beberapa reseller yang jual. Nah itu yang seringnya saya itu di situ. Jadi kita bisa bareng-bareng gitu kan, bisa ada reseller juga gitu, memberdayakan teman-teman sekitar juga untuk bisa dapat tambahan untuk buat jajan aja gitu kan. Walaupun belum sebesar itu mungkin penghasilannya, tapi alhamdulillah kita bisa sharing gitu. Istilahnya itu ciwit-ciwit lah gitu kan, gitu kayak gitu. Buat sama penjahit juga gitu kayak gitu. Jadi itu sih apa yang memotivasi saya untuk buka usaha gitu kayak gitu. Jadi saya juga untuk mengupayakan ke depannya itu saya ikut lomba-lomba gitu, bisnis plan gitu kan dari Kemendikbud, alhamdulillah kemarin lolos, dan juga yang kemarin itu baru pulang saya dari Jakarta itu lolos di award di Islamic Sociopreneur Development Program dari BSI gitu. Jadi masih proses ke depannya untuk 1,5 tahun ke depan itu didampingi gitu, ada mentor gitu kayak gitu. Jadi seperti itu gitu Pak yang memotivasi saya untuk buka usaha gitu. Satu lagi Pak, tadi yang belt itu ya yang cowok, sebenarnya itu karena saya yang produksi sendiri itu bisa aja Pak, kita bisa dibikin custom juga gitu kan, gak harus cewek aja. Apalagi yang tadi Bapak sampaikan kan yang cowok juga ada yang sempat pakai, karena itu dari bentuknya aja itu bisa dikombinkan dengan misalnya cowoknya itu cocoknya itu kayak apa kan, kayak kalau gini itu kan bergelombang jadi kelihatan itu kayak bunga, itu kan lebih ke cewek kan. Kalau cowok bisa pakai motif batik gitu kan, apalagi motif batiknya itu dari Tasik itu kan bagus Pak, itu bisa dibentuknya itu yang datar gitu. Kalau cowok itu kayak gitu, iya gitu kayak gitu bisa gitu. Jadi itu nah iya Pak leres gitu.
Oh, satu lagi boleh nggak? Boleh ya. Kamu kan punya reseller, Apa? punya reseller kan? Iya. Bagaimana teknik cara maksudnya reseller dengan kamu bagaimana bentuknya? Oh iya. Yang kedua, suka duka dengan reseller. Nah, kalau kerjasama saya dengan reseller, itu karena yang jualnya itu rata-rata ya yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya, untuk masalah harga itu kita ada potongan harga nih. Jadi misalnya dari sayanya itu saya potong 5.000 per picisnya gitu. Itu jadi keuntungan buat mereka. Kalau misalnya mereka mau naikin harganya lebih dari saya itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena apa? Walaupun nanti misalnya ini di Instagramnya harga segini kok di resellernya lebih mahal. Tapi reseller yang kayak gitu itu, Pak, yang di Majalengka, yang jauh dari pasar dan jarang buka sosmed gitu. Jadi mereka nggak apa-apa harga jual lebih tinggi dari saya juga gitu kan, kayak gitu. Terus juga, tapi rata-rata resellernya itu harga itu disamain dengan saya gitu, kayak gitu. Jadi saya itu berdasarkannya itu jadi potongan harga gitu, dari sayanya segini dijual sama mereka itu segitu gitu. Jadi ambil, nah itu rata-rata itu ya ambil barang dulu, atau mungkin juga yang sebelum-sebelumnya itu ya misalnya nih kita ada produk baru, kita kirim ke reseller foto-fotonya, coba deh promosiin sama mereka. Nah misalnya mereka, oh ada ini yang pesan kan di list gitu kan, masuk listnya ke kita, baru diambil barangnya gitu, kayak gitu. Ada juga yang barangnya diambil dulu gitu, baru dijual, nanti sisanya dikembaliin lagi. Jadi karena kita bisnisnya juga masih ngerintis ya Pak, jadi kita mengikuti enaknya juga di konsumen gimana, enak di kita kayak gimana gitu, supaya bisa sama-sama berjalan. Jadi kita gak ada aturan yang minimal order, kan rata-rata order 500.000 gitu, enggak gitu. Jadi kita nyesuaiin aja gitu, kayak gitu, karena sama-sama masih merintis juga gitu Pak. Iya. Iya gitu, jadi kita mah menyesuaikan aja Pak. Iya sangat. Terus tadi apa pertanyaan? Alhamdulillah belum Bapak. Mudah-mudahan enggak, jangan. Tadi pertanyaannya apa lagi Pak? Tadi ada 2 ya? Oh. Ya alhamdulillahnya belum. Alhamdulillah lancar dengan reseller. Belum dan jangan. Ya udah jangan. Gitu. Mungkin tadi kan bisnis yang bagus tuh yang bisa problem solution gitu ya, yang memecahkan masalah. Nah, mungkin dari Teteh ada metode nggak untuk riset kita tuh harus bisa memecahkan masalah ini misalnya, atau permasalahan yang ada di produk Teteh itu bagaimana cara merisetnya? Iya terima kasih. Untuk cara kita mengenali apa sih yang bisa jadi masalah yang kita pecahkan. Ya, masalah yang kita pecahkan. Kalau yang dari saya pribadi itu yang tadi saya sudah jelaskan mengenai kita sebagai cewek nih yang ngerasa gendut gitu kan, dengan adanya model yang crop top ini kita merasa lebih jenjang. Itu kan jadi permasalahan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang merasa badannya itu berisi gitu, pengen kelihatan lebih tinggi itu kayak gimana. Nah itu kan permasalahan. Solusinya ini ada di kita nih, produknya yang bisa ngebuat kamu nih yang ngerasa gak pede dengan berat badannya, dengan adanya ini bisa lebih pede gitu, kayak gitu, semacam itu gitu, ngerti gak? Nah terus kemudian Obi Belt juga kayak gitu, yang misalnya produknya itu ini misalnya ngerasa ya yang tadi misalnya gak pede nih kalau misalnya pakai kemeja yang panjang gitu kan, ngerasa gede banget badannya, udah mah gede, tambah gede dengan kemeja yang gede, ada Obi Belt, jadi berasa lebih kebentukan gitu, kayak gitu. Nah itu contoh yang produk saya pribadi nih. Nah untuk teman-teman itu bisa disesuaikan lagi, misalnya apa nih kalau boleh tahu produk dari Jalil? Jasa ini sih menyewakan peralatan FD. Nah problemnya itu adalah problem yang diselesaikan. Yang problem yang diselesaikannya itu buat orang-orang yang mau camping, sewakan ya. Ya. Daripada beli kan mahal. Beli kita misalnya saya pribadi nih kalau mau camping, mahal kalau beli barang-barangnya, minjem ke temen yang suka camping kan belum tentu punya, atau mungkin takut rusak gitu kan ya. Dengan adanya alat penyewaan ini kan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah orang yang mau camping tapi gak punya alatnya. Dengan adanya penyewaan ini, harganya lebih terjangkau, nanti bisa dikembalikan lagi misalnya gitu. Jadi gak perlu harus mikirin minjem kemana, beli berapa, kita jadi lebih mudah gitu kan. Nah contohnya itu kayak gitu. Teman-teman yang lain juga kayak gitu, misalnya produknya apa sih yang bisa diselesaikan gitu dengan adanya
produk kita itu dengan problem yang ada gitu kayak gitu. Untuk yang mana sih yang lebih efektif gitu kan. Nah, hal itu tuh lebih ke kayak kita sesuaikan dengan produk kita tuh apa. Misalnya targetnya siapa. Nah, gini. Dengan marketing online tuh kalau saya pribadi dengan marketing online efektif atau enggaknya itu menurut saya pribadi untuk produk saya itu lebih efektif gitu kan. Itu tergantung lagi nanti gimana. Caranya itu dengan apa dicoba. Yang mana nih yang lebih efektif gitu. Jangan hanya kita fokus aja di online, di offline-nya kita belum pernah nyoba gitu. Minimal kita udah pernah nyoba gitu. Dan misalnya nih di online aja, di online nih kita juga nggak bisa satu kali langsung, oh iya ini efektif, tetap harus berkali-kali gitu. Contohnya ketika Instagram Ads itu kan kita nih misalnya jangka waktunya itu sehari, kan itu kita bisa pilih sendiri target marketnya, iklannya itu untuk usia berapa dan sasarannya itu daerah mana. Nanti kan ada hasilnya tuh di insight-nya muncul di Instagram. Mungkin teman-teman yang udah pernah nyoba di Instagram Ads kayak gimana. Nah dengan hal itu tuh kita bisa menilai juga nih, dengan sebelumnya kita promosi, dengan promosi yang pertama kali nih daerah ini jam segini, ada gak nih yang follow gitu kan, ada gak nih nambah followers, nambah yang order gitu kan. Kalau misalnya belum ada, kita coba lagi di hari lain. Ada gak nih, kita kan misalnya kita referensi di hari, oh ternyata di hari weekend ini lebih tinggi nih ininya apa sih trafficnya itu lebih tinggi, oh ternyata ini tuh di weekend gitu kalau di online gitu kayak gitu. Terus juga misalnya di TikTok atau mungkin seperti itu di jamnya gitu kan, lihat misalnya view-nya itu lebih tinggi kapan gitu kan kayak gitu. Jadi itu tuh lebih ke kayak kita dicoba gitu kan dengan produk kita, sesuaikan yang mana sih yang lebih efektif, karena kalau misalnya kita menyamaratakan semua nih yang efektif tuh di offline kan kita beda-beda produk gitu kan. Kalau misalnya kita produknya makanan nih, kalau misalnya belum punya frozen food, kan kita lebih efektifnya itu di offline. Misalnya ikutan bazar, ikutan misalnya program-program apalah gitu. Kan kita jualnya secara langsung gitu kayak gitu. Jadi itu disesuaikan lagi. Kalau misal bagusnya itu di offline, ya kita tingkatkan di secara offline. Kalau misalnya bagusnya di online, kita tingkatkan. Dan kita juga analisis kenapa sih kalau misalnya di offline itu kurang gitu kan. Kita bisa jadi untuk kedepannya itu strateginya itu seperti apa gitu kayak gitu. Izin menambahkan ya, untuk tadi soal efektivitas tergantung model produk dari masing-masing usaha. Misalkan aku sama Susi, kan beda nih, Susi di fashion, aku misalkan ada di catering wedding. Nah otomatis sasarannya kan beda ya. Online itu lebih efektif untuk barang-barang yang tidak cepat basi, kayak pakaian kan online sangat masif ya, kalau disebarkan secara online ke kita nambah banyak gitu. Beda lagi mungkin kalau untuk catering wedding, misalkan kalau untuk catering wedding karena segmentasi pasarnya tuh segmented, terus sasarannya tuh mengerucut sekali orang yang mau nikah di daerah tertentu. Nah lebih efektif mungkin marketing offline kayak ikut bazar. Nah sekarang kan nanti ada Tasik Wedding Festival. Boleh teman-teman yang mau nikah nanti datang ke Asia Plaza di Geraha Asia. Ada semua vendor wedding, mulai dari catering, dekorasi, salon, undangan, semua ada. Nah itu mungkin salah satu model usaha produk yang efektif untuk kita marketingnya offline, ikut bazar kayak Tasik Wedding Festival, atau ikut sponsorship, ada event apa kita ikut, atau gabung komunitas kayak kalau di wedding ada Tasik Wedding Association. Nah itu terus menjalin hubungan baik antar vendor. Nah mungkin salah satunya keefektifan tuh bisa dilihat dari model produk kita. Berteman dengan tukang rias. Ya betul. Ada sistem fee gitu.